Al-Fajirur Raji rahmatullahi ta'ala agrab ilallahi ta'ala minal abidil muqnit. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya untuk melatih diri kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan betul-betul memiliki pengharapan yang besar kepada Allah. Itu intinya ibadah. Beribadah agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keridhaannya kepada kita. Agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya, pintu maghfirahnya kepada kita. Itu intinya ibadah. Oleh karenanya ibadah yang paling besar ialah ibadah yang di dalamnya ada pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini diterangkan, Ani bin Mas'ud, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis indah. Dari segi yang lainnya ini hadis indah. Dari yang segi yang lainnya ini hadis menakutkan. Dalam artian apa? Ini hadis menjadi tolak ukur. Bukan berarti orang yang ahli di dalam ibadah terjamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Orang alim dia, memiliki ilmu, memiliki kecerdasan, belajar di kemana-mana, di Indonesia bahkan di luar negeri, apakah bisa menjamin dirinya masuk surga? Belum tentu. Makanya ini hadis walaupun pendek ya. Makanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat di antara daripada mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah taksirul galil. Ucapan yang sedikit tetapi memiliki makna yang begitu berdahsyat, yang begitu besar dan begitu banyak. Ya, namanya apa namanya? Taksirul galil. Taksirul galil itu bisa apa? Memperbanyak yang sedikit. Memperbanyak yang sedikit. Itu di antara mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara juga mukjizatnya Nabi, kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini singkat tetapi memiliki makna yang panjang, memiliki makna yang besar. Di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-Fajir. Fajir ini pendosa. Seseorang yang senantiasa selalu berbuat dosa. Siang malam kerjaannya berdosa. Tetapi di dalam hati si pendosa ini ar-raji, ada memiliki harapan. Ada air putih enggak? Al-fajir, ar-raji, orang yang ahli berbuat dosa, tetapi di dalam hatinya ada pengharapan yang besar terhadap apa? Rahmatullah, terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang berapa banyak ahli-ahli maksiat, mereka taubat dan mereka betul-betul mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka lebih khusyuk daripada ulama di dalam ibadahnya, lebih sungguh-sungguh dibandingkan ulama di dalam ibadahnya.
Mereka betul-betul menghabiskan waktunya untuk mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haus mereka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menginginkan diri mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang demikian ini disifatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan sifat yang seperti apa? Agrab ilallah. Ini orang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau tahu orang yang lebih dekat dengan Allah, lihat nih orang yang seperti ini. Yang kehidupannya sudah dunia kelam sudahlah, dunia hitam udahlah. Wah, dia nggak kenal sama pesantren. Nggak kenal dia sama pesantren. Kalau ikan tanya nahu, sorob, kada taunya. Tapi kalau ikan betakun lawaninya untalan apa aja? Ikan suabu untal ini lain sua lagi sudah. Tuhuk. Tahu semuanya. Tapi kalau ditanya masalah i'rab, fa'il, maf'ul, bina, enggak tahu dia. Tapi kalau ente tanya masalah jimat, gelang ikam nih dari siapa? Dapat dari mana? Oh, ini pemberian ini dukunnya besar gini. Wah, lancar dia jelasinnya. Pokoknya bisa bikin manakib sudah. Ya kalau. Tapi tatkala dia bertobat, betul-betul dia bertobat, raji rahmatullah. Betul-betul dia mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak pernah kita lihat wajahnya ini absen dari masjid. Enggak pernah kita lihat wajahnya ini absen dari majelis taklim. Enggak pernah kita lihat wajahnya ini absen daripada tempat-tempat yang baik. Raji rahmatullah. Maka orang yang demikian agrab ilallah. Orang yang demikian inilah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan minal abidil muknit, dibandingkan dengan orang yang abid, yang nggak pernah bermaksiat, yang ngerasa dirinya banyak ibadah, yang ngerasa dirinya dekat dengan Allah, yang ngerasa dirinya suci, yang ngerasa dirinya yang paling alim, tetapi dalam hatinya memiliki pesimis, putus asa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia seolah-olah di pandangan mata kita ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebolang kayaknya, berjubah kayaknya. Tapi di dalam hatinya ada sifat muknit. Apa sifat muknit? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini beribadah, kada jua hajatku terkabulkan. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Tuhuk sudah aku ini berdoa minta kepada Allah, kada jua dikabulkan. Hati-hati nih. Itu syaitan. Jangan pernah kita merasa hal yang demikian. Nah, hal yang demikian inilah dapat menghancurkan seseorang. Seorang abid, ini ya, hati-hati ya. Seorang abid. Jadi begini, alim, abid belum tentu alim. Abid belum ahli ibadah, belum tentu alim. Alim sudah pasti abid. Ya. Alim sudah pasti abid, tapi belum tentu alama. Makanya julukan alamah jangan sembarang-sembarang disematkan kepada seseorang. Nggak boleh. Al-alim, al-alama. Nggak bisa. Karena kalau alama itu khas. Dia udah betul-betul alim, menguasai di berbagai macam bidang. Itu baru dikatakan al-alamah. Kalau zahirnya saja alim, batinnya belum alim, belum alamah.
Zahirnya alim, batinnya belum alim, belum alama dia. Ini kadang-kadang kita dijuluki al-alim, al-alamah, al-arif billah. Waduh, magamnya tinggi banget. Al-arif billah, orang yang mengenal Allah dan orang yang membawa orang yang ada di sekitarnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini magamnya lebih tinggi lagi daripada al-alamah. Kerjaannya nggak ada lain, nggak bukan terkecuali sifat 20, sifat 20, sifat 20. Semasa kecilnya Abah Guru sekumpul, neneknya yang bernama Salbia ini senantiasa selalu hadir di setiap pengajian, termasuk pengajian yang ada di dalam pagar. Di majelisnya Guru Anang Ilmi, atau yang disebut atau yang dijuluki dengan Zainul Ilmi. Ya, Guru Zainul Ilmi. Ya. Guru Zainul Ilmi ini di Martapura ma'rufnya dikenal dengan Anang Ilmi. Guru Anang Ilmi. Orangnya yang begitu arif, memahami tasawuf yang begitu dahsyat. Tidak ada di dalam lisannya Guru Anang Ilmi ini terkecuali yang dibahas oleh beliau sifat 20. Mau di perumahan kah? Mau di rumahnya kah? Mau di majelisnya kah? Yang dibahas setiap kali duduk sifat 20. Ini namanya arif billah. Makanya orangnya kasaf. Orang yang pertama kali yang menyatakan bahwa guru sekumpul adalah wali Allah itu beliau. Orang yang pertama kali yang menyatakan bahwa guru sekumpul ini wali Allah itu adalah Guru Kiai Al-Had Zainul Ilmi. Saya boleh tanya, yang pakar-pakar sejarah pas ala guru sekumpul, maka yang pertama kali yang memberikan isyarat, walaupun kalau yang memberikan isyarat pertama kali akan kewaliannya Tuan Guru Abdurrahman. Yang pertama kali yang memberikan isyarat bahwa ini anak besarnya akan menjadi waliullah. Ya. Tuan Guru Abdurrahman yang tinggalnya berdekatan dengan rumahnya Abdullah, sepupu daripada kakeknya guru sekumpul, yang mana di rumah dialah lahir waliullah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ya, di Tungkul Irang. Guru sekumpul kan ma'ruf, kita tahu kan, beliau lahir di kampung Tungkul Irang, di rumah sepupu neneknya yang bernama Salabia. Namanya Abdullah. Sebelah rumahnya Abdullah ini rumahnya Tuan Guru. Kalau julukannya itu Tuan Guru Abdur, ya. Tuan Guru Abdurrahman. Ini wali besar, waliullah. Wah, anaknya semuanya alim. Ya, anaknya semua alim. Wah, anaknya salah satu anaknya. Nah, Guru Zaini ini kan dulu namanya Kusairi. Masa kecilnya kan dikasih sama orang tuanya, dikasih sama ayah sama ibunya Kusairi. Karena cintanya guru sekumpul kepada Tuan Guru Abdurrahman, maka guru sekumpul ingin menisbatkan nama beliau dengan nama anaknya Tuan Guru Abdurrahman yang bernama Ahmad Zaini, Mufti Ahmad Zaini. Mufti Ahmad, akhirnya minta diganti sama orang tuanya. Datang ke orang tuanya, tolong ganti nama saya dengan nama Ahmad, dirubah menjadi Muhammad. Kalau anaknya Tuan Guru Abdurrahman namanya Mufti Ahmad Zaini. Ya. Itu. Kita sering dengar ini. Yang anak ingin ambil ibrah, ambil pelajaran apa? Agar kita paham siapa itu wali Allah.
Jadi kita jangan pernah memandang remeh waliullah. Nah, orang yang arif billah dia akan tahu. Orang yang arif billah dia akan tahu. Tuan Guru Abdurrahman tahu bahwa ini orang bakal jadi wali besar. Bagaimana tidak? Asbab likulli syai'in sababa, segala sesuatu kan pakai sebab ya. Dunia ini kan darul asbab. Kita ini berjalan di jalan sebab. Nggak ada yang nggak ada sebabnya di dunia ini, nggak ada. Apa yang nggak ada pakai sebab? Nggak ada. Semuanya sebab. Sebab ingin menunjukkan bahwa orang ini wali Allah, pertama kali dia akan cinta kepada wali yang lainnya. Akan cinta kepada wali yang lainnya. Jangan pernah ente mempercayai seseorang ini wali Allah kalau di dalam hatinya ada sedikit kebencian kepada wali yang lainnya. Dia dusta. Mau karomanya sebesar apa kayak. Mau dia hebat, bisa ngilang kayak dia. Bisa ngilang kayak dia. Ente duduk di depan dia bisa ngilang, teng, habis itu dia muncul lagi. Tapi kalau di dalam hatinya ada kebencian dengan wali Allah, jangan percaya dia wali Allah. Siapapun dia, siapapun gurunya. Ya, sekali lagi anak katakan, kalau ada orang yang menganggap dirinya wali Allah, terus membenci salah satu wali Allah yang nyata, yang jelas, jangan dipercayai kalau itu wali Allah, pendusta. Siapapun dia dan siapapun gurunya. Ini anak tekan ini nih. Siapapun dia dan siapapun gurunya. Ya. Imam Junaid, lah bukan. Imam Ahmad Ar-Rifai kalau anak nggak salah, nggak ikhtilaf. Itu di satu kampungnya di seberang kampung sebelah. Itu murid-muridnya bilang, ya Imam, di kampung sebelah ini ada wali besar. Orang-orang pada berbondong-bondong datang ke situ. Orang-orang pada berbondong-bondong. Kita Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai. Kalau begitu anak kepingin juga ngambil berkah dia. Ini wali Allah. Padahal Ahmad Ar-Rifai magomnya tinggi. Anak kepingin juga ngambil berkah dia. Datang ke kampung di situ, ke kampung yang dibilang di kampung itu ada wali Allah. Sesampainya di kampung tersebut, apa yang terjadi? Sesampainya di kampung tersebut Imam Ahmad Ar-Rifai pas bertemu dengan orang yang dianggap wali Allah ini, keluar dari rumahnya ingin menuju ke masjid. Ingin menuju ke masjid. Ingin menuju ke masjid. Berjalan, cuma Imam Ahmad Ar-Rifai di belakang, ini orang yang dianggap wali Allah ini berada di depan. Ketika asik berjalan, diperhatikan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai dari ujung rambutnya sampai ujung kepalanya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kepada Imam Ahmad Ar-Rifai magam kedudukan ini orang. Apa yang terjadi? Ini orang menghadap ke arah kiblat dan dia berludah di hadapan arah kiblat. Cuma berludah aja, bukan di masjid, di luar masjid, cuma menghadap ke arah kiblat. Jalan menuju ke masjid, menghadap ke arah kiblat dan dia berludah. Tuh, gitu. Imam Ahmad Ar-Rifai langsung pulang. Imam Ahmad Ar-Rifai langsung pulang. Muridnya nanya, "Ya Imam, apakah kita tidak duduk bersamanya?" "Maaf, saya punya wudhu batal. Saya mau pulang, saya mau wudhu lagi." Enggak bilang ini gini enggak. Inilah itu dibuka kepada murid yang sangat dekat dan tidak diceritakan terkecuali setelah wafatnya Imam Ahmad Ar-Rifai. Kejadian tersebut. Itu wali min auliyaillah hakadha ya ikhwani rahimakumullah.
Seperti itu. Ya, tidak pernah memandang seseorang dengan pandangan kacamata hina. Beda dengan abid. Maka di sini dikatakan, qal akhbarana an Zaid bin Aslam an Imran anna rajulan kana fil umamil madiyah. Di sini diberitakan atau diceritakan dari Zaid bin Aslam an Imran. Zaid ibn Aslam ini mendapatkan cerita dari Imran. Si Imran ini bercerita, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang kana fil umamil madiyah, yang hidup di masa umat-umat terdahulu. Jadi Imran ini menceritakan ada seseorang dari nabi-nabi terdahulu, yang mana sifat orang ini yastahidu fil ibadah, sungguh-sungguh tekun di dalam ibadah. Tekun di dalam ibadah. Tekun di dalam ibadah. Yastahid. Sampai jam berapa nih? Karena saking lamanya ngisi di sini jadi lupa. Setengah 7. Masih lama berarti. Perhatikan ini. Ini cerita manfaatnya besar. Cerita manfaatnya besar. Dari cerita ini nanti ini kan banyak yang rekam ini ya. Nanti bisa dipotong-potong videonya ana sebarin. Imran beliau bercerita anna rajulan kana fil umamil madiyah. Sesungguhnya di masa umat-umat terdahulu ada seseorang yastahiduna fil ibadah, sungguh-sungguh di dalam beribadah. Perhatikan, ini orang betul-betul sungguh di dalam ibadah. Sungguhnya orang dulu, umat-umat terdahulu di dalam beribadah enggak sama seperti kita. Sungguh-sungguhnya kita masih ada santainya. Sungguh-sungguhnya kita di dalam ibadah masih ada santainya. Kalau orang terdahulu sungguh-sungguhnya beribadah, dia tinggalkan dunia. Betul-betul dia habiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Udah dia di Baitul Maqdis saja udah nggak keluar-keluar. Dia keluar dari tempat peribadatannya terkecuali mau makan atau mau tidur atau mau buang air besar atau mau mendatangi istrinya. Itu umat-umat terdahulu seperti itu. Kalau kita kan enggak. Habis sholat udah pulang, nonton, tidur. Ya kalau bedom, ya catur, bisa sesawat mancing ya. Mancing, masih nongkrong lagi di tepian. Santai kita. Tapi ibadah kita yang sedikit melebihi ibadah umat-umat terdahulu. Solatnya kita, satu solat umatnya Nabi Muhammad nanti dibandingkan dengan satu solat. Satu rakaat solatnya umat Nabi Muhammad sama seperti 1000 rakaatnya solat Bani Israel. Ya. Satu rakaat solat umatnya Nabi Muhammad sama seperti 1000 rakaat solatnya Bani Israel. Mereka mau mendapatkan pahala 1000 rakaat harus melakukan 1000 rakaat. Mau mendapatkan pahala 100.000 rakaat harus melakukan 100.000 rakaat. Kalau kita enggak, sholat sunnahnya kita, belum sholat wajib, sholat sunnahnya kita, 1 rakaat sholat sunnahnya kita sebanding dengan 1000 rakaat sholat Bani Israel. Subhanallah, itu keutamaannya umat Nabi Muhammad. Besar keutamaannya umat Nabi Muhammad. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Nah, ini ada salah seorang di umat-umat terdahulu yastahiduna bil ibadah. Sungguh-sungguh dia di dalam ibadah. Wa yusaddidu ala nafsihi. Bahkan yusaddid. Betul-betul kalau kita anggap ini orang menyiksa dirinya sudah di dalam ibadah. Dia nggak pedulikan dirinya sama sekali. Betul-betul dia fokus ibadah. Wa yusaddid.
ala nafsihi. Dia betul-betul fokus ibadah. Tapi dia punya penyakit cuma satu. Penyakitnya cuma satu. Apa penyakitnya? Wa yukannitun nas min rahmatillah. Ini ahli ibadah penyakitnya cuma satu. Wa yukannitun nas min rahmatillah. Yukannitun nas, kalau ada orang datang kepada dia, dia suka bikin orang itu putus asa dari rahmat Allah. Pemabuk datang. Ustaz, saya ini mau tobat Ustaz. Kerjaan ente apa? Mabuk Ustaz. Enggak ada. Enggak diterima ente. Allah enggak terima kau. Jadi masuk surga itu cuma dia aja dah. Semua gawiannya orang salah semua di matanya. Gak ada yang benarnya. Semuanya salah sudah. Semuanya salah. Salah aja semua. Apalagi kalau sudah di dalam hatinya ada kebencian, buhut. Semuanya salah. Jadi ulama-ulama hati-hati. Kalau berfatwa hati-hati ulama. Ulama kalau berfatwa hati-hati. Guru-guru yang ceramah, kalau kalian berfatwa hati-hati. Jangan sampai pernah menyakiti ahli ibadah atau menyakiti hamba Allah, menganggap bahwa ibadahnya atau tobatnya tak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalimat yang demikian yang keluar dari lisanmu bisa menjadikan engkau yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Makanya di sini dikatakan apa? Summamat. Lalu orang ini meninggal dunia. Fagal. Ketika dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, mali indak." Ya Rabb, mali indak. Ya Allah, apa gerangan balasan yang aku dapatkan di sisimu? Allah dengan spontan memberitahukan kepada dia, fagal annar. Ini orang yang ahli ibadah ini, yang menghabiskan waktunya, betul-betul dia memporsir tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Ketika bertanya, ya Allah, ganjaran saya ini beribadah apa? Apa jawabnya Allah? Annar, neraka. Ganjaran untukmu neraka. Fagal. Lalu orang ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, fa'aina ibadati wa ijtihadi." Ya Rabbi, fa'aina ibadati wa ijtihadi. Wahai Tuhanku, mana ibadah yang selama aku hidup di dunia aku kerjakan? Mana pahalanya? Mana ijtihadku? Mana kesungguh-sungguhanku di dalam ibadah ini? Mana? Kenapa kok bisa dia masuk ke neraka? Karena ya tadi, maka Allah katakan di sini, fagal, Allah jawab, innaka kunta tukannitun nas min rahmati fid dunya. Betul, kau ini ibadah, siang malam kau sujud, pagi sore kau menyembah aku, kau sibukkan dirimu, semua waktumu kau habiskan untuk aku. Tapi penyakitmu cuma satu, innaka kunta, sesungguhnya kamu tatkala kamu berada di dunia, tukannitun nas, senantiasa selalu menjadikan manusia ini putus asa min rahmati, dari rahmatku. Kau ini yang bikin orang putus asa dari rahmatku, sehingga orang nggak mau taubat, sehingga orang nggak mau berbuat baik, sehingga orang nggak mau berprasangka baik. Semuanya kau salahkan. Orang bikin salah. Digabung dengan Isra Mi'raj, salah. Terus yang benar yang mana? Banyak nih, beberapa hari ini yang tanya, Bib, bagaimana hukumnya kalau digabung dengan Isra Mi'raj, digabung dengan Maulid? Bagus. Kalau nggak bagus, para habaib nggak melakukan hal yang demikian. Yang nggak bagus itu yang nyalahkan.
Habib Ali Habsyi kholnya dibarengin dengan maulid. Habaib yang lainnya kholnya ada yang dibarengin dengan maulid, ada yang dibarengin dengan Isra wal Mi'raj. Baik semuanya. Kenapa? Karena ingin mendapatkan dua keberkahan. Kita ngadakan Isra Mi'raj, kita ngadakan khol. Kita minta dua keberkahan, keberkahan dari Rasulullah, keberkahan dari waliullah. Di mana salahnya? Masalahnya. Terus ada lagi yang bertanya, bagaimana Habib kalau seandainya khol? Banyak ini pertanyaan nih berapa hari ini. Bagaimana Habib kalau seandainya khol diadakan 1 bulan? Jangan 1 bulan. Ente mau ngadain khol seumur hidup boleh. Jangan 1 bulan. Sedikit banget waktunya 1 bulan. Boleh, nggak ada larangan. Anak kasih tahu ya. Ini anak kasih tahu. Biar sadar. Ini sebarkan ini video ini. Banjir yang ada di Martapura, banjir yang ada di Banjarmasin, yang ada di Kalsel, yang ada di Amuntai, Berabai, yang nggak pernah anak tanya Guru Jamal, Guru pernah nggak? Mungkin ada saksi mungkin waktu siapa itu meninggal. Anak tanya sama Guru Jamal, anak tanya sama orang-orang lain, terus sama orang-orang Banjar. Ini kan orang Banjar semua ini, hampir rata-rata. Pernah nggak Banjar itu di Kalimantan Selatan itu banjir begitu besar seperti yang dialami pada tahun ini? Nggak pernah, Bib. Guru Jamal bilang apa? Anak ini hampir 11 tahun, apa 10 tahun. Di sana nggak pernah ngerasain banjir yang begitu dahsyat. Sekarang banjir, kenapa kok bisa banjir besar? Penyebabnya cuma satu. Coba kita lihatlah ya, kita sadar. Ketika panitia inti di perayaan khol, guru sekumpul mensiarkan dengan resmi di Facebook, di Instagram, di berbagai macam sosial media, di WA dan sebagainya, tidak diadakannya khol pada tahun ini. Beberapa hari kemudian langsung Allah kirim banjir yang begitu besar. Banjir melanda sebab khol tidak ada. Itu sadar. Ada orang yang mimpi, ini wali min auliyaillah, yang senantiasa selalu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menyatakan beliau wali min auliyaillah bukan orang sembarangan, guru beliau. Musibah yang ada di Kalimantan Selatan itu dikarenakan 2 magam yang biasa diziarahi ditutup. Sedangkan tempat maksiat dibuka, diskotik dibuka, mal dibuka, makam daripada Guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ditutup, makam daripada guru sekumpul Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ditutup. Sebab itulah Allah turunkan bala. Kholnya tidak diadakan. Sebab itulah Allah turunkan bala. Kalau ini terus-terusan ditutup, Allah akan turunkan bala lebih dahsyat daripada banjir. Jadi kalau mau berkomentar hati-hati. Ini wali Allah, nyata, karomanya nyata. Paham ya? Paham nggak? Itu sebabnya. Potong nih, sebarin ini biar tahu, biar sampai ke Kalsel, biar sampai ke pemerintahan Kalsel. Kalau tetap dia tidak buka untuk masyarakat ziarah ke makam beliau, mau ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mau ke makam Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, nanti dapat kualatnya pemerintah sana. Kalau mau tutup, tutup sekalian, pasarnya tutup sekalian.
Mallnya tutup sekalian, diskotik tutup sekalian, hotel-hotel tutup sekalian, tutup semuanya. Paham ya? Hati-hati. Nah, karena di sana tidak diadakan hall, kita sebagai muridnya yang tahun ini tidak bisa berkesempatan di sana, maka kita adakan setiap majelis, kita adakan setiap rumah, kita adakan. Alhamdulillah, anak malam Sabtu kemarin anak adakan hall beliau. Ya. Dan tidak ada salah. Salah orang yang menyatakan kalau merayakan itu salah. Itu salah besar. Paham ya? Itu salah besar. Itu melihatkan kebodohannya. Ini hati-hati. Jadi jangan pernah suka menyala-nyalakan orang lah. Ini ahli ibadah. Allah masukkan ke dalam neraka sebab apa? Nyalain orang, mutuskan rahmat orang. Seolah-olah ini adalah perbuatan dosa, ini perbuatan nggak benar, ini salah. Paham ya? Sehebat apapun wali Allah, tetap dia berada di bawah Nabi Muhammad SAW. Setinggi apapun magamnya wali Allah, sehebat apapun karomanya, apapun keadaan yang dia dapat di dalam kehidupannya di dunia, maka takkan pernah ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak pernah ada satu murid pun daripada wali Allah yang menyamakan gurunya ini dengan Nabi Muhammad. Apalagi melebihkan daripada Nabi Muhammad. Nggak ada. Hebat guru sekumpul. Belum pernah guru-guru yang lain mengatakan guru sekumpul ini lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Apa ada? Apa ada guru Udin itu nyampaikan seperti itu? Guru Bahid nyampaikan seperti itu? Hah? Guru Asmuni nyampaikan seperti itu? Guru Danau nyampein seperti itu? Apa ada? Nah, jadi hati-hati beriktilat dengan para wali Allah. Hati-hati. Kita nggak punya ilmu yang dalam. Kita nggak punya apa-apa. Beliau sudah punya jasa yang begitu besar terhadap Islam. Guru sekumpul ini punya jasa besar terhadap Islam. Ini kita buka sedikit. Besar terhadap Islam, terhadap habaib, mengenalkan umat terhadap habaib. Orang Banjar ini banyak yang nggak tahu habaib, banyak yang nggak cinta sama habaib. Dikenalkan nama guru sekumpul jadi cinta sama habaib. Nggak usahlah jauh-jauh, banyak kok teman-teman kita Banjar yang bajingan, yang preman, nggak tahu dia sama habib apa. Udah kenal sama guru-guru, duduk di majelis-majelisnya guru, yang preman berubah menjadi orang yang soleh, akhirnya cinta sama Habib, tahu sama Habib, itu pun masih bertanya, Habib itu apa garang? Hah? Padahal tiap malam bolak-balik cium tangan Habib. Masih bertanya, masih bertakun, Habib itu apa garang? Ya. Itu bayangin. Foto anak ini belum pernah dapat bawa hidayah. Ente pajang foto anak belum pernah dapat bawa hidayah. Foto beliau itu sudah mendatangkan banyak hidayah. Fotonya datangin hidayah. Orang ngelihat masuk Islam. Ini kalau mau kita ceritakan banyak. Terus kita mau beriktirat kepada orang-orang yang seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati ya. Jangan sampai ibadah ente nggak diterima oleh Allah karena kebencianmu kepada wali Allah. Hati-hati. Hati-hati.
Ada yang bertanya, Habib, bisakah orang selain habaib yang menjadi kutub? Bisa. Imam Al-Ghazali pernah jadi kutub walaupun 1 minggu dalam satu riwayat. Ada yang riwayat yang lain mengatakan 30 hari. Bukan dari Bani Hashim. Jadi kutub. Selama takluknya dia kepada Nabi Muhammad. Gak mungkin orang ini jadi kutub kalau tidak bertakluk kepada Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Paham? Paham gak nih? Karena ada yang bertanya kepada anak, banyak sekali dari kemarin bertanya yang kayak gini nih. Gak tahu penyebabnya apa. Harus paham ya. Hati-hati. Makanya ini gitu ya. Terakhir. Ya. Nanti kita sambung lagi. Masih banyak ceritanya. Terakhir, innaka kunta tukannitun nas min rahmati fid dunya. Fa ana ukannitukal yauma min rahmati. Apa katanya Allah? Karena semasa hidup kau di dunia suka memutuskan harapan orang lain dari rahmatku. Enggak ada amalan orang lain itu, enggak ada dapat pahala. Pokoknya, itu enggak benar, itu salah, itu ahli bid'ah, itu neraka lah ada tempatnya semuanya. Yang benar nih ibadah ana aja, yang benar nih cara ana aja, yang benar nih etikat ana aja. Apa katanya Allah kepada dia? Fa ana ukannitukal yauma min rahmati. Karena kau suka memutuskan harapan manusia di dunia, maka hari ini aku putuskan engkau dari rahmatku. Aku tidak kasih kau rahmatku. Aku tidak kasih kau hati-hati. Jadi kalau ada orang bertanya, jangan pernah langsung menyalahkan. Ayolah coba berpikir cerdas. Orang alim itu dia orang yang bijak. Alim, dia tahu, dia lebih bijak, lebih bijaksana daripada orang awam. Berfatwa pun fatwanya bijaksana. Tidak menyinggung kelompok, tidak menyakitkan kelompok. Itu orang alim namanya. Ya. Sehingga tidak membuat kebencian. Wah, ini bahaya nih. Hati-hati ya. Hati-hati. Terakhir, Anda mau kasih tahu. Terakhir, ini potong. Nih, nanti bisa ngedit nggak? Hati-hati ini, nanti sebarin. Guru sekumpul nggak butuh kecintaan kita kepada dia. Guru sekumpul tuh nggak butuh cinta sama dia. Sebarin ini. Guru sekumpul nggak butuh cinta kita kepada dia. Kenapa? Karena dia udah dicintai Allah. Udah dicintai Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya jutaan manusia yang menggerakkannya siapa? Kalau bukan Allah. Berbondong-bondong datang ke Martapura menghadirkan hall, bukan hanya datang mengeluarkan uangnya, mengeluarkan pikirannya, bagaimana cara dapat berkah, akhirnya bikin pos-pos untuk orang yang hadir hall di sana, menggratiskan apa saja yang bisa digratiskan, memberi apa saja yang bisa diberi. Siapa yang membuka pintu hatinya tersebut? Donatur mana yang memberi? Manusia kalau udah dicintai sama Allah, maka cintanya orang lain kepada dia akan kharikil adah, keluar daripada kebiasaan. Kenapa? Karena yang meletakkan cinta di muka bumi ini Allah untuk dia. Bukan dia meminta dicintai, tapi dia dicintai tanpa meminta dicintai. Makanya anak selalu kasih isyarah seperti ini. Setiap kepingin haul adalah abah guru sekumpul nih keluar dari kuburannya terus berpandir di media sosial atau apa. Nang rekam aku lah, aku sampein.
Datanglah, hadirlah ke kholanku. Enggak ada. Ini menunjukkan beliau wali Allah. Beliau dicintai oleh Allah sehingga makhluk Allah mencintainya. Beliau dicintai oleh Allah sehingga makhluk Allah mencintainya. Jadilah kita seperti beliau. Bagaimana kita ini dicintai oleh Allah sehingga Allah menggerakkan hati-hati makhluk mencintai kita. Kalau betul-betul kita ingin seperti beliau. Fahim? Fahim? Mudah-mudahan Allah mencintai kita. Allah meridhai kita. Allah merahmati kita. Allah kumpulkan kita dengan beliau. Allah majma'na ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa jma'na ma'a syekhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa jma'na ma'a syekhina ma'a Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Syekh Muhammad Al-Banjari wa jamil awliya wa syuhada wa salihin min masyarikil adilla magharibiha anna Allah yaghfir lana wa yarhamna wa afina wa afu anna wa qdi hawaidana wastur uyubana ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.